pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, ada nubuatan yang luar biasa dalam perjanjian lama. Saudara tahu, kitab Nabi Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi kalau dihitung dengan sekarang, itu sudah sekitar 2700 tahun yang lalu. Dan Tuhan sudah menubuatkan bahwa engkau para pemirsa sekalian dan saya akan naik pesawat terbang. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa nubuatan dari firman-Mu pasti digenapi, dan kami akan mengalaminya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Yesaya pasal 58 ayat 14. Yesaya pasal 58 ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Sudah tahu, saya juga mengerti konteks firman Tuhan ini.
Ini bicara tentang melintasi bukit di bumi, artinya engkau menang mengatasi orang-orang yang ada di bawah. Tentu saya mengerti itu. Tetapi jangan lupa, ini juga nubuatan berjangka sangat panjang, 2000 tahun lebih kemudian. Wright bersaudara membuat pesawat terbang yang pertama. Dan sekarang kita bisa naik pesawat terbang yang nyaris sebesar rumah, yang bisa memuat sampai 600 orang penumpang. Itulah pesawat terbang yang terbesar di dunia sekarang ini, yang punya double deck. Oh, luar biasa. Saya memang belum pernah numpang itu. Waktu saya pergi ke negara tetangga, saya sampai buat videonya. Dan saya kata kepada Tuhan, Tuhan, satu kali kelak saya akan naik ini. Kalau Boeing 747 saya sudah pernah naik. Waktu saya pergi ke Bali, saya numpang pesawat yang sama, yang juga double deck separuh. Tetapi yang lain-lain, saya pernah mengalami tahun 2007 yang lalu. Bukan tahun 2007, 1997 yang lalu saya naik pesawat terbang 1 tahun sebanyak 40 kali naik pesawat terbang dalam dan luar negeri. Ini bukan cerita-cerita hebat-hebatnya Pak Samuel, bukan. Tapi maksud saya, nubuat dari firman Tuhan itu pasti digenapi, itu nomor satu. Kalau dia katakan A, engkau akan mengalami A. Lalu saudara katakan, bagaimana sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat terbang? Jangan bilang begitu. Ada nubuatan lain juga. Misalnya, saudara membayangkan kapal pesiar sekarang. Zaman Nuh yang berapa ribu tahun yang lalu, itu kapal Nuh itu, saudara sekalian, itu bukan kapal sembarangan. Panjangnya lebih panjang dari lapangan sepak bola. Panjangnya berapa, saudara sekalian? 135 meter. Mohon perhatikan baik-baik hal ini. Dan sekarang kalau kita menemukan kapal pesiar yang ada lapangan sepak bola lah di sana, ada kolam renang yang besar di sana, itu sudah berapa ribu tahun yang lalu dibuat oleh Nuh dengan cara manual. Berapa orang yang membuatnya? Hanya 4 orang laki-laki. Berapa puluh tahun membuatnya? Tidak usah tanya. Ya. Jadi itu maksud saya, bagaimana Tuhan menggenapi nubuatan-nubuatan dalam Alkitab secara luar biasa. Mari kita perhatikan mulai dari sini. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kata firman Tuhan di sini, engkau akan mengalami semua penggenapan janji Tuhan bila engkau hidup dalam sukacita. Ya, kalau engkau hidup dalam duka cita, khawatir terus, kata firman Tuhan loh, bukan saya bilang. Kalau hidup dalam ketakutan terus, umurmu akan pendek. Alkitab katakan, siapa yang dapat menambah sehasta saja umurnya karena dengan rasa khawatir? Tidak ada. Malah engkau akan mengurangi usiamu, panjangnya usiamu. Saya bukan mengatakan orang yang cepat meninggal itu kemudian hidup dalam dosa, bukan. Tapi menolong kita sedikit. Ini Alkitab yang katakan, kalau kita hidup dengan sukacita, kita akan mengalami banyak hal luar biasa daripada Tuhan. Yang kedua ialah kita katanya menaiki kendaraan kemenangan. Artinya apa? Orang yang kalah tidak pernah dapat menerima penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Bagaimana orang kalah bisa memperoleh medali emas? Tidak mungkin. Bagaimana orang yang kalah bisa mendapatkan piala? Tidak mungkin. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Yesus sudah menang di kayu salib. Yesus sudah menang oleh karena kebangkitannya. Oleh karena itu 1 Korintus pasal 15 ayat 58 katakan, berilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan membuat apa yang kau kerjakan tidak pernah sia-sia, tidak pernah kosong. Artinya, bersama dengan Yesus engkau bekerja, berusaha, berbisnis, melayani, engkau pasti sukses. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua hari ini untuk lebih serius lagi mengikut Tuhan, lebih serius lagi menjaga hidup kita. Jangan mau dikalahkan oleh pencobaan kuasa iblis, supaya kita naik lebih tinggi lagi, dan melintasi puncak-puncak bukit di bumi. Dan kemudian apa lagi katanya? Aku akan memberi engkau, kalau engkau menang, dengar, kalau engkau menang, Tuhan akan memberikan kepada kita makanan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dalam Yesaya pasal 45 2 dan 3 katakan, bila engkau sudah melewati pencobaan demi pencobaan, engkau menang, Tuhan menyiapkan di ujung jalan sana apa? Di ujung jalan sana ada harta terpendam. Ada harta kekayaan yang tersembunyi Tuhan sediakan di sana, supaya engkau menikmati kehidupan. Ujung jalan hidupmu, engkau terangkat tinggi-tinggi, naik ke level yang lebih tinggi, dan engkau masih bisa makan enak pada ujung jalan hidupmu. Dan itu yang diharapkan oleh semua orang dari penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kau berikan kepada kami hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan mengatur hidup kami sedemikian rupa, dan engkau memprogram kami supaya kami menerima semua penggenapan janji-janji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.